Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus Khairuddin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung saja ya. Bulan-bulan ini kan bulan panen ya. Sementara itu di lingkungan saya itu yang mayoritas kesibukannya atau mata pencahariannya itu adalah sebagai seorang petani. Yang mana hasil pertanian itu kalau dalam agama Islam kan ada zakat ya. Ada zakat. Kalau sudah mencapai nisabnya. Maka dari itu saya mau bertanya, kalau misalkan seorang petani menanam sebuah padi, ketika waktunya panen, tiba-tiba ada seorang pembeli atau istilahnya pemborong. Ketika melihat sawahnya, padinya sudah waktunya panen, itu dikasih harga sekian, sedangkan yang punya lahan tadi mengiyakan. Akhirnya terjadilah transaksi. Terjadilah transaksi, proses selesai. Padahal panen-panen sebelumnya itu sudah mencapai nisab. Panen sebelumnya juga ya dijual secara seperti biasanya. Setelah panen baru dikeluarkan zakatnya. Nah, untuk panen tahun ini ternyata ada pemborong baru yang diperkirakan menurut petaninya itu nawarnya tinggi, makanya dikasihkan. Padahal belum dizakati. Nah, itu bagaimana kalau sudah terjadi transaksinya, sedangkan wajib dizakati. Itu mohon dikasih penjelasan. Terima kasih Pak Zainuddin. Jadi ini permasalahannya padinya ditebas istilahnya ya. Ditebas, dibeli secara borongan. Nanti yang memanen, yang memotong itu juga orang yang membeli. Ngoten nggih. Kita terima bersih. Nah, berarti masalahnya adalah si petani yang punya tanaman itu tidak mengetahui atau dia melakukan transaksi padahal belum mengeluarkan zakatnya padi tersebut. Padahal menurut ukuran standarnya sekian luasnya itu biasanya sudah mencapai nisab. Ini berarti kasusnya adalah menjual padi sampai habis sebelum dikeluarkan zakatnya. Betul. Artinya bagaimana hukumnya kan begitu. Hukumnya menjual ini bagaimana, terus apa yang harus dilakukan kalau sudah terjadi transaksi. Yang pertama bahwasanya panen, ketika panen itu petani itu sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai satu nisab. Nah, karena biasanya dengan area tanahnya yang seluas itu biasanya juga sampai satu nisab. Nah, ini sebenarnya harusnya memang dia harus tahu seberapa jumlahnya, dipanen dulu kemudian dikeluarkan zakatnya. Harusnya kan begitu, baru kemudian dia bisa menjualnya. Artinya praktek yang dia lakukan itu tidak bisa dibenarkan. Artinya ya transaksinya tetap sah, jual belinya tetap sah, tidak tapi ada hukum haram karena melangkahi kewajiban zakat yang harusnya dilakukan terlebih dahulu. Nah, ada dosa walaupun transaksinya sah, tapi ada dosa di dalamnya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, otomatis dia harus mengkonfirmasi kepada orang yang menebas, yang memborong itu, ditanyakan realitanya
kemarin itu dapatnya berapa, dapat berapa ton misalkan, iya. dapat 5 ton atau 4 ton misalkan kalau sudah dikasih tahu ternyata dapat 5 ton, ya berarti baru kita mengeluarkan zakatnya, mengqodoi tadi itu, mengeluarkan zakatnya sejumlah sesuai hitungan dari 5 ton tadi. Iya. Gitu itu. Ini menurut pendapat dari mayoritas ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah seperti itu. Akan tetapi ada sebenarnya satu pendapat dari ulama mazhab Hambali, Imam Ibnu Ahmad, bahwa boleh orang menjual seperti tadi, belum dizakati sudah dijual, itu boleh, tapi dengan catatan ketika memang orang itu dalam kondisi sangat membutuhkan, artinya dalam kepepet banget, memang uangnya harus segera wujud, segera ada, itu baru boleh. Tapi kalau kondisinya normal, tidak ada tuntutan yang mendesak dan sebagainya, itu tetap sama, tidak boleh. Harus tetap prosedurnya, tahu dulu berapa jumlahnya, dizakati, diambil dulu, baru sisanya dijual, kan harusnya begitu. Oh iya. Berarti solusinya yaitu mengkonfirmasi sama pemborongnya. Ya, Gitu ya. itu ya dalam rangka kita untuk tetap memenuhi kewajiban zakatnya. Soal masalah tadi pelanggaran dia haram, ya tetap dosa, tetap dosa. Cuman kewajiban zakatnya ya masih tetap ada, harus tetap dilaksanakan, walaupun entah ini mungkin disebut dengan qadha atau bagaimana. Tapi harus tetap dikonfirmasi sebenarnya berapa dan kemudian dikeluarkan zakatnya. Terus ini timbul pertanyaan satu lagi, Gus ya. Ketika kita mencari pembelinya, mengkonfirmasi, ya memang sudah tahu nominalnya berapa ton, tetapi barangnya itu sudah dijual ke penjualnya lagi, misalnya penjual, teman-teman penjualnya yang lebih senior lagi, panennya tadi sudah tidak ada gabahnya. Nah, itu zakatnya yang dimaksud itu apa? Zakatnya itu harusnya dari panen yang tadi, atau boleh digantikan beras dari panen yang lain, bukan tahun itu maksud saya, begitu. Oh ya, mestinya kan zakat itu kita ambilkan dari apa yang kita panen tadi. Jadi kalau kita panen beras pada waktu itu, ya kita sisihkan dari panenan waktu itu. Akan tapi dalam masalah zakat ini sebenarnya tidak kaku seperti itu. Artinya kewajiban mengeluarkan zakat pertanian itu ya sesuai dengan apa yang dipanen. Artinya yang penting barangnya itu sejenis dengan apa yang dipanen. Kalau panen padi atau sudah diolah menjadi beras, maka kita juga berzakat dengan beras atau dengan gabah. Masing-masing ya nanti hitungannya tinggal, kalau beras ada hitungannya, kalau gabah juga ada hitungannya. Hitungan nisabnya kan beda. Nah, tinggal pilih pakai beras atau pakai gabah. Nah, kalau ya, itu boleh pakai beras kita atau gabah kita simpanan panen yang sebelumnya misalkan, ya tidak apa-apa. Yang penting dengan barang yang sejenis dengan yang dipanen itu. Gabah ya gabah, bukan gabah, ya bukan panen gabah nanti kita zakatnya kurma atau zakatnya zakatnya jagung atau yang lain, bukan. Berarti intinya bisa ya, tidak harus barang yang dipanen pada waktu itu. Tidak harus. Ya, alhamdulillah, terima kasih penjelasannya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi para petani yang belum mengetahui prosedur tata cara mengeluarkan zakat. Amin. Zakat pertanian. Maka dari itu sebelum dizakati jangan dijual dulu, gitu ya. Terima kasih. Wassalam.